Di sebuah kota kecil yang berada di kaki bukit, ada sebuah keluarga kecil yang hidup bahagia. Ayah, ibu, dan dua anak mereka. Ani dan Budi hidup dalam kedamaian. Kebahagiaan mereka terkoyak ketika kesehatan ibu semakin menurun. Ibu seorang wanita penyayang dan penuh perhatian. Sering dirawat di rumah sakit karena penyakit misterius yang menggerogoti tubuhnya. Kematian mengintai, kematian mengintai keluarga itu, terutama Ani dan Budi yang sangat mencintai ibunya. Mereka merasakan kegelisahan dan ketakutan yang tak terucapkan. Tak sanggup membayangkan kehidupan tanpa sosok ibu yang selalu ada untuk mereka. Ibu berjuang sekuat tenaga melawan penyakit ganas yang merajam tubuhnya. Namun takdir berkata lain. Pada suatu hari yang suram, ibu mengembuskan nafas terakhirnya di hadapan keluarga yang menangis. Itu adalah hari terakhir ibu bersama mereka, dan juga hari pertama dari rentetan peristiwa aneh yang akan mengguncang kehidupan keluarga ini. Ani dan Budi meratapi kepergian ibu dan duka yang mendalam. Mereka mereka berdua saling menguatkan untuk melewati masa-masa sulit ini. Rasa sedih mereka belum sempat reda ketika peristiwa mengerikan menimpa keluarga mereka. Suatu malam, ketika langit diguyur hujan lebat, Ani dan Budi terbangun dari tidur mereka oleh suara jeritan menekakkan telinga dari kamarnya. Mereka bergegas menuju kamar kakak mereka dan mendapati pemandangan yang mengejutkan. Kakak mereka, Ani, terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, suara serak, mata melotot, dan tubuh bergetar. Mereka menyaksikan dengan ketakutan bahwa kakak mereka telah dirasuki oleh makhluk halus. Keluarga ini kemudian meminta tolong kepada seorang paranormal setempat. Paranormal itu setelah melakukan ritual pengusiran setan, mengatakan bahwa kakak mereka dirasuki oleh seorang perempuan jin jahat. Tapi itu bukanlah akhir dari masalah mereka. Paranormal itu juga menemukan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di gudang mereka. Seorang yang iri dan dengki pada keluarga ini. Sesuatu itu adalah sebuah benda santet yang diberkahi dengan ilmu hitam. Santet itu tidak hanya akan membawa malapetaka bagi keluarga saat ini, tetapi juga akan meneruskan kutukan kepada generasi selanjutnya. Keluarga ini merasa terperangkap dalam lingkaran setan yang mengancam nyawa mereka. Dengan harapan dan keberanian, mereka bersumpah untuk mencari tahu siapa dalang di balik santet itu dan menghentikan kutukan yang menghantui keluarga mereka. Keluarga itu bertekad untuk mencari jalan keluar dari santet yang menghantui mereka. Mereka memutuskan untuk mengundang seorang ustadz terkenal yang terkenal dapat menangani masalah-masalah gaib. Mereka berharap ustadz itu dapat membantu mereka. Ustadz itu tiba di rumah keluarga itu dengan penuh semangat untuk menyelesaikan masalah santet ini. Setelah melakukan serangkaian doa dan ritual, ustadz itu merasakan adanya energi negatif yang sangat kuat di gudang belakang rumah. Dengan hati-hati, mereka menuju gudang itu, dan bawah lantai yang berdebu, mereka menemukan sebuah bungkusan plastik hitam. Mereka membuka bungkusan itu dan terbelalak melihat isinya. Ada sebuah boneka dengan jarum dan paku yang menancap di seluruh tubuhnya. Selain itu, ada juga benda-benda mistis lainnya seperti kain merah, daun-daun kering, dan mantra yang tertulis dalam bahasa kuno. Semua ini adalah bagian dari santet yang ditanam dengan niat jahat. Ustadz itu dengan hati-hati merencanakan cara untuk menghilangkan santet itu. Dia memberitahu keluarga itu apa yang harus mereka lakukan. Dalam sebuah malam yang gelap gulita, keluarga itu mengikuti arahan ustadz, membungkus santet dalam kain merah dan membawanya ke sungai terdekat. Dengan tangan bergetar, mereka melemparkan santet ke sungai sesuai dengan instruksi ustadz.
Mereka menyaksikan santet itu terbawa arus sungai, dan mereka berdoa agar kutukan itu ikut terbawa pergi. Tapi mereka juga menyadari bahwa perjuangan mereka untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas santet ini masih panjang. Mereka telah melewati satu langkah untuk mengatasi masalah ini. Tetapi mereka tahu bahwa mereka harus terus mencari tahu siapa yang berada di balik santet itu dan menghentikan ancaman yang mengintai generasi keluarga mereka selanjutnya. Setelah santet terlempar ke sungai, keluarga ini menyaksikan bahwa kondisi ayah yang sebelumnya hampir mati mengalami perubahan yang menakjubkan. Kesehatan ayah secara ajaib membaik secara drastis. Dia yang sebelumnya hanya bisa berjalan dengan tongkat dan sering merintih kesakitan, sekarang mampu berjalan tanpa bantuan tongkat dan tanpa merasakan sakit lagi. Keluarga ini merasa telah diselamatkan oleh kekuatan gaib yang tak terduga. Mereka percaya bahwa santet yang telah dihapuskan telah mengembalikan nyawa sang ayah yang hampir mati oleh penyakit aneh. Mereka tidak menyadari bahwa keajaiban itu hanyalah tipuan belaka, dan bahwa mereka telah terperangkap dalam permainan gelap yang lebih mengerikan. Mereka harus menghadapi musuh tak kasat mata yang telah menyantet keluarga mereka sejak lama. Mereka harus menemukan siapa dalang di balik kutukan itu dan memutuskan rantai sial yang mengancam anak cucu mereka. Dengan harapan yang baru, mereka bersiap untuk menguak rahasia ini dengan keberanian yang lebih besar, yakin bahwa mereka akan dapat mengalahkan kejahatan yang telah mengajar mereka. Tak lama setelah ayah pulih, keluarga ini kembali dihantam oleh bencana. Suatu hari, sang ayah berubah menjadi sosok yang asing dan menakutkan. Ia menjadi gila, sering berteriak dengan suara serak, dan bicaranya menjadi tidak jelas. Ia seolah-olah dirasuki oleh roh jahat yang ingin menyiksa keluarga ini. Ketika keluarga mendekati ayah yang berubah menjadi aneh, mereka terkejut melihat darah mengalir dari mulutnya. Mereka merasa ketakutan dan bingung. Mereka segera membawanya ke rumah sakit, berharap ada penjelasan dan penawar untuk penyakitnya. Meskipun telah menjalani berbagai pemeriksaan yang mendalam, penyakit ayah tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Dokter-dokter yang menanganinya tidak dapat memberikan diagnosis yang pasti dan tercengang dengan perkembangan penyakitnya. Hal ini semakin membuat keluarga putus asa dan gelisah. Sementara ayah terus berjuang melawan penyakit yang merongrong tubuh dan jiwanya. Keluarga ini bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Mereka menyadari bahwa mereka harus menghadapi kekuatan gelap yang menyebabkan semua peristiwa aneh yang menimpa keluarga mereka. Dengan harapan, mereka siap menghadapi bahaya yang semakin besar dan menyeramkan yang telah mengincar mereka. Keluarga ini terus berusaha dengan gigih untuk menyelamatkan ayah dari penyakit yang mematikan, meskipun misteri di balik penyakitnya tetap tak terungkap. Mereka berusaha memberikan kasih sayang dan dukungan kepada ayah. Sebisa mungkin setiap hari, kesehatan ayah semakin memburuk. Ketika ayah semakin lemah dan hampir tiada, keluarga ini memutuskan untuk membawa ayah pulang ke rumah. Mereka ingin memberikan ketenangan dan perhatian terbaik bagi ayah mereka di tempat yang mereka kenal. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan semakin terjebak dalam kesulitan. Selama beberapa minggu terakhir bersama ayah, warga ini mengalami berbagai cobaan. Gejala aneh yang dialami ayah semakin mengerikan, dan mereka harus melihatnya menderita tanpa bisa berbuat apa-apa. Warga ini terus berharap dan berdoa, tetapi kekuatan misterius yang mengancam nyawa mereka tidak pernah menunjukkan wajahnya. Pada hari yang mendung, ayah akhirnya menutup mata untuk selamanya. Kematian ayah menjadi duka yang mendalam bagi keluarga ini, meninggalkan luka yang tak terobati dalam hati mereka. Meskipun mereka telah berusaha keras untuk mengungkap misteri yang menghantui kehidupan mereka, jawaban tetap sulit ditemukan. Keluarga ini merasa kehilangan dan terpukul oleh rangkaian peristiwa yang mereka alami. Dengan hati yang berat,
Mereka menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak bisa mengubah takdir mereka. Mereka tetap bersatu dan kuat, mengenang kasih sayang mereka bagikan dalam keluarga yang telah terpukul oleh misteri dan tragedi. 1 bulan setelah ayah meninggal, keluarga ini masih merasakan kekosongan yang tak terisi dalam kehidupan mereka. Mereka berusaha bangkit meskipun misteri yang mengepung mereka belum terpecahkan. Suatu hari, Ani, kakak mereka, menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan di kamar orang tua mereka. Ani menemukan paket misterius yang mirip dengan yang pertama, terletak di atas meja di kamar orang tua. Paket itu berisi benda-benda misterius yang membuatnya bingung dan takut. Di dalamnya ada foto ibu dan ayah, kain kafan kuning yang unsang, tanah kuburan, dan kemenyan yang harum. Semua ini mengusik dan mengejutkan keluarga. Rasa heran dan ketidakpastian mereka tak bisa ditahan. Pertanyaan menghantui pikiran mereka, siapa yang mengirim paket ini? Apa pesan atau maksud di baliknya? Apakah ini bagian dari rangkaian misteri yang mereka alami? Keluarga ini merasa terjebak dalam pertanyaan yang tak terjawab dari semua peristiwa aneh yang menghantui mereka. Cerita pun selesai.